Sidang perkara penistaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok kembali digelar di Auditorium Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa 10 Januari 2017. Sidang kelima itu masih memeriksa saksi-saksi pelapor dari Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Uniknya, dari keterangan para saksi disimpulkan mereka bukanlah saksi fakta yang melihat dan mendengar langsung pidato pernyataan Ahok di Pulau Pramuka. Selasa 10 Januari 2017, Pengadilan Negeri Jakarta Utara kembali menggelar sidang kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Sidang kelima ini digelar di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Saksi pertama adalah Pedri Kasman, Sekretaris Pemuda PP Muhammadiyah. Sebagai saksi pelapor, Pedri memberikan keterangan selama 3 jam. Pada keterangannya, Pedri melaporkan Ahok ke Bareskrim pada 7 Oktober 2016 berdasarkan hasil diskusi di grup WhatsApp yang membahas video Ahok berdurasi 13 detik. Selain itu, Pedri menyebut tak perlu mengkonfirmasi apakah benar Ahok berniat melakukan penistaan agama karena tidak punya akses bertemu dengan Ahok. Kenapa kami melapor? Kenapa kami melapor? Apa yang membuat kami tersinggung dengan ucapan saudara Ahok? Kemudian alat bukti apa yang akan bisa kami sampaikan? Terus termasuk saksi ahli yang kami usulkan, dan tentu saja ada permintaan-permintaan lain yang terkait dengan perkara ini. Mendengar keterangan Pedri, Ahok menyampaikan beberapa hal. Pertama, Ahok keberatan lantaran saksi melaporkan kasus tersebut berdasarkan diskusi di grup yang hanya melihat 13 detik video Ahok, bukan video utuh yang berdurasi 1 jam 48 menit. Kedua, Ahok juga membantah video asli yang diunggah Pemprov DKI Jakarta telah dihapus. Ketiga, Ahok keberatan lantaran pernyataan saksi yang menyebut Ahok meminta warga agar tidak percaya surat Al-Maidah ayat 51. Kuasa hukum Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama Hamfri Jemat menilai saksi pelapor Pedri Kasman memberi kesaksian yang janggal. Di antaranya tentang klarifikasi atau tabayun ke Ahok pasca viralnya video pidato Ahok di Kepulauan Seribu. Apakah dia tidak mau mengklarifikasi kepada Ahok terhadap perkataan yang diucapkan di Pulau Seribu tersebut? Dia menyatakan dia tidak punya akses untuk bertemu dengan gubernur pada saat itu. Dan kemudian ternyata kita bisa mengungkapkan bahwa dia sangat punya akses. Kenapa? Pak Ahok itu boleh bilang hubungannya sangat dekat dengan pemuda Muhammadiyah. Saksi kedua, Wiliudin Abdul Rashid Dhani yang diketahui menjabat sebagai Sekretaris Forum Umat Islam Bogor. Dalam aksi Super Damai 2 Desember 2016, Wiliudin adalah koordinator dari GNPF MUI Bogor Raya. Wiliudin Abdul Rashid Dhani melaporkan Ahok ke Polres Bogor pada Jumat 7 Oktober 2016. Muhammad Burhanuddin yang diketahui berprofesi sebagai seorang advokat menjadi saksi ketiga. Burhanuddin melaporkan Ahok pada Jumat 7 Oktober 2016 ke Bareskrim Polri tentang dugaan tindak pidana penistaan agama melalui media elektronik berupa YouTube. Burhanuddin menyebut Ahok diduga telah menistakan agama atas pernyataannya di Kepulauan Seribu. Burhanuddin sempat dijadwalkan menjadi saksi saat sidang kasus Ahok Selasa 3 Januari 2017. Namun ia tidak bisa hadir karena sakit sehingga ia kembali dijadwalkan akan menjadi saksi dalam persidangan pada Selasa 10 Januari 2017. Dalam persidangan, Burhanuddin juga ditanya mengenai adanya jawaban yang sama dalam berita acara pemeriksaan atau BAP antara dirinya dengan saksi persidangan sebelumnya, Gus Joy. Namun ia menjelaskan dirinya tidak mengenal Gus Joy dan saat di BAP penyidik, Burhanuddin menjawab seluruh pertanyaan secara langsung. Ini saksi Gus Joy, ya, di dalam BAP-nya laporannya itu tidak pakai kata pakai. Jadi dikatakan dibohongi dengan surat Al-Maidah 51.
Terus kemudian kata-katanya itu adalah takut api neraka. Ini kalimat dari Gus Joy, laporannya. Laporannya sama ya pada tanggal 7. Dan ini dari saksi barusan, Burhanuddin. Kalimatnya sama, tidak ada kata pakai. Saksi selanjutnya Iren Handono yang juga pendiri Yayasan Pembina Mu'alaf Iren Center dan Pondok Pesantren Mu'alaf Irena Center yang beralamat di perumahan Taman Villa Baru, Blok D5 Pekayon Jaya, Bekasi. Irena melaporkan Ahok pada Jumat 21 Oktober 2016 ke Baris Krim Polri. Irena juga membeberkan latar belakangnya melaporkan Ahok ke polisi. Bagi Irena, penyebutan kata pakai dalam pernyataan Ahok menempatkan ayat kitab suci sebagai alat untuk pembohongan. Kita akan membuktikan bahwa apa yang saya ungkap itu memang terus terang menohok. Jadi demikian gamblang lah saya membuktikan bahwa Al-Maidah 51 itu memang dinodai, penodaan agama, dan dilakukan secara berulang. Tapi dengan demikian banyak rekayasa, mereka nolak, dan yang kemudian dijadikan sasaran adalah masalah-masalah pribadi. Ya nggak ada sangkut pautnya sama sekali. Sementara itu, kuasa hukum Basuki Cahayapurnama menyesalkan keterangan saksi pelapor Irene Handono. Kuasa hukum menilai Irene bersaksi palsu dan akan melaporkannya ke pihak kepolisian. Banyak keterangan-keterangan yang bersifat palsu dan juga fitnah. Contohnya adalah dia menyatakan bahwa Pak Ahok waktu menjadi gubernur itu merobohkan masjid. Pak Ahok bilang, masjid mana yang saya robohkan? Ya, kalau ya ada masjid yang dikatakan waktu yang di Marunda itu bukan dirobohkan, itu mau dibangun kembali. Bagaimana saya merobohkan masjid, padahal saya membangun sekian banyak masjid? Ya, jadi apa yang saudara saksi bilangkan ini adalah bohong, ya, dan fitnah. Itu satu. Kedua, katanya bahwa Pak Ahok ini pada waktu menjadi gubernur itu tidak membolehkan untuk dilakukan kegiatan keagamaan di sekitar Monas, ya, untuk kalangan umat Islam. Tetapi untuk kegiatan Paskah untuk orang Kristen diperbolehkan. Pak Ahok bilang, saya tidak pernah membolehkan kegiatan-kegiatan dari agama manapun juga karena memang sesuai peraturan, ya, bahwa Monas itu hanya untuk acara kenegaraan. Secara umum dari keterangan para saksi di sidang kelima bisa disimpulkan, saksi-saksi tersebut seperti halnya pada sidang sebelumnya bukanlah saksi fakta yang melihat dan mendengar langsung pidato pernyataan Ahok di Pulau Pramuka. Selain itu, jika melihat latar belakang informasi dari masing-masing saksi, dapat dilihat kecenderungan sebagai anti-Ahok sehingga laporan dan kesaksian mereka tidak independen. Selain itu, para saksi pelapor melakukan pelaporan setelah tautan dari Buniani di akun Facebooknya pada tanggal 6 Oktober 2016 dini hari. Semuanya itu melihat melalui video, jadi bukan mereka hadir melihat pada waktu di Pulau Seribu. Ya, jadi mereka semuanya memang saksi-saksi yang kalau menurut Kuhap itu bukan saksi fakta karena mereka melihat dari video, tidak hadir di Pulau Seribu. Kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok diperkirakan akan menghadirkan banyak saksi. Jika dihitung-hitung, sedikitnya ada 46 saksi memberatkan yang akan dihadirkan. Jika satu hari sidang menghadirkan 4 saksi, maka untuk saksi memberatkan saja akan memakan waktu 8 minggu. Dengan kondisi itu, vonis baru akan dijatuhkan pasca Pilkada DKI Jakarta nanti. Kira-kira sampai kapan sidang Bapak Ahok ini atau Saudara Basuki Cahayapurnama selesai? Dari diskusi saya dengan tim hakim, itu kemungkinan akan panjang. Artinya bisa sampai bulan-bulan April atau Mei. Kenapa demikian? Karena saksi cukup banyak. Sementara itu, polisi juga disibukkan dengan melakukan perubahan pola pengamanan sidang perkara Ahok.
Perubahan itu meliputi penempatan anggota kepolisian di area persidangan serta penentuan lokasi dua kubu massa aksi. Sejak pukul 5 pagi, 1.000 lebih personil telah bersiaga di pos penempatan. Tidak seperti sidang sebelumnya, kedua lajur jalan RM Harsono ditutup total. Pengalihan arus dilakukan termasuk bus Transjakarta. Pengalihan arus lalu lintas diberlakukan mulai dari traffic light pertanian di Jalan Harsono RM Jakarta Selatan. Selain perubahan penempatan personel, polisi juga mengubah skema penempatan dua kubu massa yang menggelar aksi di area sidang. Perubahan mengacu pada pencegahan aksi kekerasan. Jadi untuk massa, baik dari GNPF maupun massa pendukung Bapak Basuki Cahayapurnama, tetap besok kita akomodir semua kedua belah pihak. Kita akan siapkan juga arealnya mereka masing-masing, masih sama seperti kemarin. Cuma mungkin ada sedikit titik lokasinya kita rubah sedikit agar untuk situasi lebih aman waktu besok. Dari sidang sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memeriksa beberapa saksi, antara lain Novel Haidir Hasan, Gus Joy Setiawan, Musin alias Habib Musin Alatas, dan Syamsu Hilal. Sidang berikutnya yang merupakan sidang ke-6 kembali akan dilanjutkan pada Selasa 17 Januari 2017 di Auditorium Kementerian Pertanian dengan agenda mendengar keterangan saksi. Terkait kasus ini, Ahok diduga dengan pasal 156 dan pasal 156A Undang-Undang Hukum Pidana atas dugaan penistaan agama terkait pidatonya yang menyinggung surat Al-Maidah ayat 51. Tim Liputan, Berita 1. Anda menyaksikan Headline News pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tim pemenangan Ahok Jarot mengaku puas dengan performa kandidat yang mereka usung dalam debat pertama calon wakil gubernur DKI Jakarta pada Jumat malam. Pasalnya dalam debat tersebut Ahok dan Jarot berhasil menunjukkan kepada publik bukti kerja nyata yang selama ini sudah dilakukan Ahok Jarot selama memimpin Jakarta. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Tim Pemenangan Ahok Jarot dari Partai Nasdem, Wibi Andrino. Selain banyak menunjukkan bukti kerjanya, Wibi menilai ada perubahan yang ditunjukkan Ahok dalam hal kesantunan. Ahok dinilai berhasil mengontrol emosi dan gaya bicaranya. Meski demikian, Wibi mengakui Ahok masih harus sedikit lebih menahan emosinya agar tidak mudah terpancing pernyataan dari pasangan calon lain. Banyak materi-materi yang disampaikan oleh pada moderator cukup substansi dan bisa disampaikan dengan baik oleh Pak Ahok dan Pak Jarot. Dan ini yang kita harapkan, ada suatu bentuk yang konkret, yang real, yang bisa diimplementasikan langsung pada masyarakat. Bukan sesuatu hal yang mengambang atau mengapung. Seperti itu. Jadi itu kekuatan